Contextual presents Sondern wir schaffen uns unseren Staat! Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming. Selamat datang di podcast Bebas Aktif, edisi spesial nih, Ca. Yeah, it's good to be back, man. Yoi, udah lama lu ya nggak ngomong-ngomong ya di podcast Bebas Aktif. Nah, hari ini kita kedatangan 2 tamu spesial nih, Ca. Coba kenalin dong, kenalin. Hari ini kita podcast Bebas Aktifnya bakalan spesial karena kedatangan 2 tamu. Kira-kira dari mana ya? Waduh, dari mitra kita, Anjas. Gile. Anak-anak muda nih, Ca. Masih mahasiswa. Iya. Ini kita kedatangan tamu dari FPCI, Universitas Pelita Harapan. Ada Rai sama Dante. Ore, halo. Halo semuanya. Nah, hari ini nih kita ngomongin sesuatu yang sebenarnya lagi ongoing lah selama, gue bisa bilang selama 3-4 tahun terakhir nih, Cal. Karena semenjak Trump menjadi presiden AS, narasi tentang hegemoni Amerika Serikat kan lumayan, dibilangnya retreat lah, atau dibilangnya mulai memudar lah gitu kan. Apalagi di dunia timur lagi ada the rise of power dari China gitu. The rise of China gitu, yang segala bentuk powernya dia meningkat. Nah, yang terbaru juga kalau misalnya kita ngelihat dalam penanganan pandemi, kayak Amerika pengen jalan sendiri nih ya, Cal ya. Jadi kayaknya menarik banget buat kita ngebahas ini sama anak-anak mahasiswa dari UPH, dari FPCI UPH yang pasti masih anget banget nih kalau ngomongin soal yang HI-HIan banget nih, Cal ya. Enggak, soalnya ini emang topik yang sering banget atau seneng banget dibahas sama mahasiswa-mahasiswa kaget HI. Waduh. Betul. Tahun-tahun kedua belajar HI baru meletak gitu kan, terus kayak ngebahas tentang power, hegemoni. Nah, itu jadi sesuatu yang yang emang nandain kalau lu tuh mahasiswa HI gitu kayaknya. Betul banget. Jadi di episode kali ini nih, buat teman-teman yang lagi dengerin, kita bakal ngebahas soal topiknya tuh namanya world power atau kekuatan hegemon dunia. Jadi nggak harus hegemon sih sebenarnya, tapi kekuatan-kekuatan yang ada di dunia. Dan sekarang kira-kira kita mau ke arah kemana sih? Sistem internasional kita mau arahnya kemana sih? Nah, kita bakal bahas semuanya di podcast Bebas Aktif episode kali ini. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Bebas Aktif. Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Oke, kita masuk sekarang nih langsung ke pembahasan segmen pertama. Tapi sebelum itu biasa, gue bakal promosi. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter Kontekstual @kontekstualcom. Jangan lupa juga follow Spotify ini, Podcast Bebas Aktif. Dan juga baca-baca artikel kita di kontekstual.com. Dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube kita, Kontekstual. Nah, dari teman-teman FPCI UPH ada yang pengen dipromosikan? Iya, jadi khususnya untuk mahasiswa UPH ya yang sedang mendengarkan podcast ini, asik. Jangan lupa follow Instagram kita di @fpciuph. Untuk semuanya juga yang bukan mahasiswa UPH, kita di situ ada banyak banget banyak banget artikel-artikel menarik gitu yang kita sering post di Instagram. Jadi approach kita adalah media yang sangat fleksibel gitu apalagi buat mahasiswa HI yang senang main Instagram gitu. Jadi belajar HI dan foreign policy tapi lewat media yang very accessible gitu. Jadi jangan lupa follow Instagram kita di @fpciuph. Terima kasih. Mantap. Dan juga banyak event-event seru ya FPCI UPH. Terus gue kalau ngeliat timeline-nya banyak banget event-event bareng dubes atau bareng ya diplomat-diplomat, itu yang menurut gue keren-keren juga sih. Jadi bisa banget kalian buat follow FPCI UPH. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Gue
bakal ngasih timeline dari pembahasan hari ini adalah dari pasca Perang Dunia Kedua ya. Dimana ketika PBB dibangun, terus ada pemenang perang, so-called pemenang perang, dan negara-negara besar, dan akhirnya banyak negara-negara juga yang lahir, kayak negara kita, pasca Perang Dunia Kedua, dianggap sebagai negara dunia ketiga, atau dianggap sebagai negara negara yang baru merdeka, dan segala macam lah, sampai bikin konferensi Asia Afrika ya, sampai bikin gerakan non-blok juga. Jadi dari situ kayaknya kita bisa bahas soal world power ini gitu. Sejak Perang Dunia Kedua, kita bisa bilang dunia itu sempat terbagi menjadi dua sisi gitu ya. Ada blok timur dan blok barat. Dan gue nggak bisa bilang kalau itu sebagai bipolar, tapi gue yakin lebih bipolar saat itu dibanding let's say pasca Perang Dingin, pasca Uni Soviet runtuh. Jadi dari mulai Perang Dingin sampai tahun 1990-an awal, kita bisa bilang bahwa dunia kita bipolar, atau ada dua kekuatan besar yang menjadi pengontrol, bukan mengontrol doang, menjadi hegemon, menjadi penyedia barang publik, public goods gitu, untuk negara-negara lain yang baru berkembang, atau yang mungkin dari dulu udah merdeka, tapi kondisinya tidak lebih baik daripada dua kekuatan adidaya tersebut gitu. Nah, ketika Uni Soviet runtuh, banyak scholars HI yang bilang kalau oke, berarti kita menuju unipolaritas gitu kan. Sampai ada yang bilang, siapa Cal namanya di End of History itu? Gue lupa juga namanya. Siapa? Fukuyama. Francis Fukuyama bilang bahwa ini di End of History, nggak ada lagi sejarah, maksudnya nggak ada lagi situasi bahwa yang sebelumnya kan ada ceritanya. Nah, ini karena ada Amerika yang unipolar, yang jadi kekuatan besar, terus akan menjadi polisi dunia sampai kapanpun gitu. Tapi ternyata apa yang diprediksi oleh Fukuyama tampaknya tidak sesuai gitu. Dan kita bisa melihat sejak Trump, dan bukan cuma Trump sih ya, banyak banget keresahan atas globalisasi yang terjadi yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan dunia Barat, memunculkan gagasan yang lebih nasionalistik bahkan dari warga Amerika Serikat sendiri. Dan ketika Amerika Serikatnya lebih isolasionis, muncul juga satu kekuatan besar yang bisa kita bilang rising itu di timur, yaitu Tiongkok. Jadi sekarang apakah dunia kita kembali ke bipolar? Atau apakah dunia kita masih unipolar dengan Amerika Serikat sebagai pemimpinnya? Atau apakah kita sekarang sebenarnya malah multipolar dengan berbagai negara menjadi pemimpin di wilayahnya masing-masing atau di sektornya masing-masing? Nah, Cal, menurut lo dari apa yang gue bilang tadi, assessment lo seperti apa nih, Cal? Apakah lo menyetujui, atau apakah lo ada yang lo sanggah, atau ada yang mau lo tambahkan? Gini sih sebenarnya, kalau misalnya memang ini buat teman-teman yang memang belajar hubungan internasional juga pasti udah ngerti banget ya, kalau misalnya dunia yang kita jalani sekarang itu sebenarnya memang produk dari Perang Dunia Kedua gitu kan, di mana kemudian nanti terlahir Perang Dingin, terus juga Perang Dingin selesai, muncullah Amerika Serikat yang dipandang sebagai hegemon. Tahun 1973 ya, Kindleberger pertama kali ngeluarin hegemonic stability theory. Kemudian nanti diinterpretasikan macam-macam lah oleh teman-teman kita dari neorealis, neoliberal, banyak yang kemudian menyumbangkan pikirannya di teori hegemon, teori power nantinya, power transition dan lain sebagainya. Tapi mungkin yang perlu kita garis bawahi sekarang, kita udah jelas bahwa Amerika Serikat adalah power yang megang power di tatanan global sekarang gitu. Dan sebenarnya Amerika Serikat lahir jauh dari Perang Dunia Kedua. Sebenarnya dari Perang Dunia Pertama pun Amerika Serikat udah ada cikal bakalnya kan. Dari mana? Dari kehadiran Amerika Serikat sebagai kreditur terbesar negara-negara Eropa yang porak-poranda waktu itu hancur akibat Perang Dunia Pertama. Nah, dari situ sebenarnya kita tahu bahwa Amerika Serikat ini bisa naik di hegemon itu karena dia hadir sebagai pahlawan terakhir gitu, yang kemudian bisa menyelamatkan negara-negara itu, negara-negara Eropa yang porak-poranda kayak nyuntikin bantuan. Terus juga di Perang Dunia Kedua kita tahu Amerika Serikat hadir lagi terakhir untuk memberikan bantuannya, dan kemudian
dikukuhkan Amerika Serikat dengan kehadiran institusi-institusi internasional macam IMF, World Bank dan lain sebagainya. Tapi kemudian dari sini aja kita udah yakin bahwa kayaknya syarat utama untuk jadi hegemon atau untuk punya power yang lebih besar di tatanan global tuh harus ini ya, menyediakan kredit ya, menjadi kreditur terbesar gitu ya kayaknya. Kalau misalnya kita lihat sekarang, iya, siapa sih yang bisa lepas dari utang ya? Kalau lu punya temen terus dia sering utang atau utangnya besar ke lu, otomatis dia kan pasti mau nurut sama lu kan. Nah, kira-kira kayak gitu kondisi global yang kita hadapi sekarang, bahkan dari sejak dari perang dunia kedua. Nah, kalau misalnya kita perhatiin sekarang, gimana kita tahu bahwa power ini bertransisi atau pindah? Ya kita lihat aja negara mana yang paling banyak menyediakan kredit buat negara-negara di dunia. Nah, kalau misalnya sudut pandangnya dari situ, gue rasa akan lebih menarik ketika kita melihat situasi dulu perang dunia kedua udah porak-poranda, terus ada negara yang jadi penyelamat kredit. Nah, sekarang kita menghadapi kondisi yang kurang lebih nggak sama sih, tapi kurang lebih chaosnya berasa gitu dengan pandemi, terus juga banyak negara yang menerapkan akhirnya isolasionis, terus juga ada banyak konflik-konflik yang belum terselesaikan di Timur Tengah misalnya. Itu kan semua jadi berkontribusi terhadap kondisi yang kita hadapi sekarang. Nah, kita lihat sekarang negara mana yang berusaha untuk menguasai dunia dengan hadir sebagai kreditur. Ya, kayaknya gitu sih. Dan menurut gue nggak cuma kreditur sih, Cal. Menurut gue juga menjadi menunjukkan leadership gitu, kayak meminta multilateralisme di PBB, terus sekarang juga punya ADB ya kan kalau mau jadi kreditur, terus juga mungkin bentar lagi kita bisa melihat militernya membantu di negara-negara mana gitu kan, kita nggak ada yang tahu ya. Tapi ini belum disebut negaranya ya, belum disebut negaranya. Tadi sebenarnya udah gue sebut sih dari timur, cuman maksud gue kelihatan kan kalau bahwa ada yang stepping up gitu, ketika ada absence of leadership ada yang stepping up gitu. Kalau Rai sendiri gimana Rai melihatnya? Oke. Kalau gue sendiri sih melihatnya, kalau ngomongin hegemon itu kan sebenarnya ada hubungannya sama relative power kan. Jadi resources yang mereka punya gitu. Seperti kayak Ical ngomong tadi, seberapa banyak kredit yang mereka kerahkan di level global ini. Terus juga berapa banyak kayak resources gitu yang mereka punya, militer yang mereka berapa, terus lagi seperti apa, dan jejaring perdagangan yang seluas apa gitu. Tapi juga sebagai hegemon, mereka juga berpengaruh tidak hanya dalam bidang ekonomi dan politik, tapi juga di bidang sosial seperti pengaruh pop culture atau bahasa, atau mungkin sistem pendidikan mereka yang dilihat orang-orang lain tuh yang dilihat negara-negara lain tuh sebagai contoh gitu. Dan ya, tapi juga selain apa yang mereka punya, yang kelihatan yang mereka punya relative power tersebut, sebenarnya harus jangan lupain juga sama usable power-nya itu. Jadi gimana caranya mereka mengubah resources yang tadi mereka punya untuk mempengaruhi politik internasional dan negara-negara lain, supaya negara lain tuh secara langsung ataupun tidak langsung bergantung dengan mereka, dan juga secara tidak langsung mungkin ya mengikuti interest atau kayak apa sih interest bahasa Indonesianya? Kepentingan. Iya itu. Kepentingan, iya, sorry. Secara tidak langsung mengikuti kepentingan mereka gitu. Mungkin itu sih dari gue. Benar sih apa yang Rai bilang, kalau penting juga melihat aspek dari sosial budayanya ya. Karena menurut gue itu juga bentuk dari pelanggengan si hegemoni itu sendiri. Bahwa Amerika benar dia punya militer, dia punya material untuk menguasai at least sebagian besar dunia gitu ya. Dalam konteks menguasai maksudnya jadi polisi dunia, tapi at the same time dia juga bisa mempengaruhi dunia dengan bilang bahwa budaya gue yang paling advance, bahwa budaya gue adalah standar dari budaya yang harusnya diterapkan di seluruh dunia.
dan budaya gue dipromosikan di mana-mana baik lewat bilateral atau juga lewat skema multilateral kayak PBB gitu ya. Dan maksud gue budaya itu bukan cuma kayak budaya nari-nari atau budaya film, tapi juga budaya as in norma dan adat istiadat gitu ya. Jadi yang ini ya untuk memperjelas kepada para pejabat tertentu ya, yang kalau ngelihat budaya tuh cuman pakaian adat gitu ya, terus juga joget gitu ya. Jadi maksudnya tuh norma-norma itu, dan itu menurut gue dari yang paling kuat sekarang menjadi pesaing yaitu Tiongkok itu belum terlihat juga. Nah, karena kita udah ngebahas soal ini, menurut lo, menurut Ical atau gue mau nanya Dante nih, Dante, menurut lo bakal ada pengaruh besar gak sih dari budaya Tiongkok atau mungkin budaya negara lain yang berusaha menjadi hegemon dunia gitu, nggak tahu, mungkin dari Inggris balik lagi atau mungkin dari Jerman misalnya, kira-kira akan mampu nggak sih mereka menyebarkan nilai-nilai itu, budaya-budaya tersebut, social cultural values itu ke negara-negara lain sampai bisa at least menandingi budaya bahasa Inggris dan film-film mungkin Hollywood? Susah banget. Susah. Soalnya iya, kita harus membayangkan dunia di mana mayoritas orang global citizen ya bisa bahasa Mandarin. Itu satu. Pertama tuh bahasa. Yang bikin kita suka film Barat itu karena kita paham, oh mereka lagi bilang seperti Thanos atau Iron Man gitu. Semuanya kita ngerti mereka lagi bilang apa. Tapi kalau kita secara basic ya, kalau majoritas orang di dunia nggak bisa bahasa Mandarin, kita nggak mungkin suka atau nggak mungkin susah untuk terima budaya Tiongkok. Itu sesimpel gitu sih. Iya. Tapi itu kan mungkin kerangka sekarang ya nggak sih? Kalau iya, sekarang. Ini gue mau menyanggah deh. Oke. Juga. Jadi kalau menurut gue, ini gue dulu nggak apa-apa ya Raya. Ya. Kalau menurut gue sulit mungkin, tapi semuanya itu jadi possible ketika kita melibatkan doku, melibatkan uang. Karena kalau semua jadi bisa kalau ada uangnya kan. Kayak misalnya taruhlah, buat sobat-sobat pengangguran di luar sana pasti yang sering buka LinkedIn, Jobstreet dan lain-lain, itu kita udah mulai lumrah atau lazim menemukan persyaratan ya, minimal bisa bahasa Mandarin. Itu banyak banget perusahaan sekarang yang bukan mewajibkan, at least membuat itu jadi sebuah spesial. Misalnya kayak akan diprioritaskan ketika lu bisa bahasa Mandarin. Itu lumrah banget di kita temukan di portal-portal pencarian pekerjaan seperti itu. Itu artinya bahwa ada dorongan atau ada keinginan untuk masyarakat internasional, khususnya dari Tiongkok, karena memang mungkin kita terpapar langsung dari investasinya negeri Tiongkok ya. Perusahaan-perusahaannya banyak datang ke sini, itu ada ketertarikan tersendiri untuk kemudian membuat warga Indonesia mulai nengok ke bahasa Mandarin. Dan itu nggak berhenti di situ aja. Misalnya nanti ketika udah mulai lazim, semakin lazim, nanti baru masuk deh tuh drama-drama Tiongkok, ya kan, lagu-lagu Tiongkok, ada propaganda halus, kayak misalnya film-film yang let's say walaupun berbahasa Inggris tapi menyisipkan budaya-budaya Tiongkok dan lain sebagainya. Itu kayaknya sesuatu yang mungkin, bahkan menurut gue sangat mungkin di 10 tahun, 20 tahun kemudian. Percaya sama gue. Bisa ya? Bisa. Oke, pede juga Anda. Gimana Rai? Mungkin mau ngebantuin Ical atau gimana? Sebenarnya gue setuju sih sama Ical. Karena dilihat aja dari sekarang gitu ya, populasi masyarakat Tiongkok aja sudah terbesar di dunia gitu sekarang. Dan benar banget, bahasa Mandarin itu adalah bahasa kedua terbanyak yang dipakai kan. Kemarin itu gue sempat lihat bahasa Inggris itu yang pakai sekitar 1000 pokoknya selisih antara orang-orang yang berbicara
berbicara bahasa Inggris dan berbicara bahasa Mandarin itu tipis banget. Nah, dari situ aja udah kelihatan gitu. Sekarang film-film seperti Mulan dan segala macam itu mereka udah menyisipkan culture-culture dari Tiongkok ke yang apa ya, istilahnya tuh diperpadukan sama Western culture yang sekarang. Jadi slowly itu diperkenalkan culture-culture mereka ini yang lama-kelamaan gue bisa bilang akan berpotensi jadi bakal naik daun banget di future nanti gitu. Nanti ada sanggahan? Kita juga harus sadar ada masalah rasisme terhadap orang Tiongkok. Dan maksud gue rasisme itu maksudnya rasisme implisit. Jadi kan kita pasti pernah dengar reputasi Chinese tourists paling the noisiest, paling nggak sopan, boker di sini, boker di situ. Iya. Pasti ada. Gue juga pengalaman gue pas gue di Australia kan pasti ada kalau ada yang kalau yang berisik-berisik itu pasti turis dari Tiongkok. Nah, itu tapi masalah ini cuman adanya tuh di the common people. Jadi kalau big businesses tuh nggak mungkin bilang oh iya Chinese people itu semuanya noisy. Tapi ini sebenarnya masalahnya cuman terisolasi di orang biasa lah, normal people. Gitu. Tapi menurut gue ada setujunya sama Dante ya dalam posisi ini, karena menurut gue nih Rai, Ical, karena gue bisa bilang kalau the English language itu bukannya dipaksakan di masa lampau, sehingga ketika sampai let's say 4-5 generasi sekarang ini orang sudah memakai bahasa itu gitu. Tapi kayaknya agak sulit untuk menggunakan cara Britania Raya gitu, menggunakan cara empire terbesar dengan bahasa Inggrisnya. Bagaimana mereka mengimpos itu ke negara-negara jajahannya seperti di masa depan. Gue nggak tahu ya, mungkin Tiongkok akan punya cara lain mungkin. Tapi tadi balik lagi juga bahwa ada juga persepsi yang tidak dimiliki ke Barat gitu. Misalnya tadi ada bahkan gue bisa bilang mungkin mayoritas negara di dunia, mayoritas masyarakat di dunia tuh punya inferiority kompleks terhadap Barat, terhadap putih gitu kan. Jadi ketika ngelihat dan itu masih ada sampai sekarang ya. Jadi kalau kita ngelihatnya sekarang dia masuknya lebih gampang ya karena memang betul. Nah, nggak ada nih ketakutan itu, nggak ada tuh melihat superioritas kepada Tiongkok itu dari banyak warga di dunia. Dan ini my bold assumption sih sebenarnya. Gue belum lihat datanya lagi, tapi gue yakin akan lebih sulit untuk melihat orang Asia gitu sebagai hal yang superior dan sebagai norma yang perlu dipatuhi dibanding bangsa Barat, terus khususnya Amerika Serikat dan budayanya di masa lalu. Nah, tapi ini kita ngomongin soal social cultural ya. Gue pengen geser nih alur perdebatannya ke yang lebih tangible tadi, ke ekonomi dan militer. Kalau gue bisa bilang secara ekonomi dulu deh, Tiongkok dia itu punya banyak investment di negara-negara berkembang ya kan, katanya pengen bikin obor juga dari investment tersebut gitu. Cuman yang sedikit problematik buat gue adalah apakah ini cara yang bisa membuat Tiongkok punya pengaruh atau malah justru meningkatkan resistensinya. Karena kita tahu di negara kita sendiri seperti apa, kita bisa lihat dan kita bisa dengar dengan kasat mata kita sendiri, dan dengan kuping kita sendiri juga, dan begitu pun juga di negara-negara lain. Resistensi ini bakal terasa nyata karena ada yang bilang lah jajahan baru, dan sekarang kita tahu ngomongin penjajahan tidak semudah let's say 50 sampai 100 tahun yang lalu gitu. Menjajah di hari ini tuh udah punya konotasi yang buruk banget. Mungkin 100 tahun lalu lu ngomongin menjajah ya itu masih hal yang normal gitu untuk occupying someone's land, meskipun gak bisa dinormalisasi juga ya, tapi masih hal yang just. Hari ini tuh susah banget. Jadi caranya ya akan lebih subtle juga gitu kan, makanya lewat project infrastruktur. Tapi apakah cara ini akan berhasil? Mungkin Ical, Rai ada pandangan soal itu? Kalau gue mungkin kalau gue mungkin ada kemungkinan ini jadi apa ya? Jadi shortcut tersendiri buat Tiongkok, karena menurut tuh emang kenapa Tiongkok bisa dengan mudahnya, bukan mudah sih, dengan
segitu beraninya berperan besar di pengambilan wilayah Laut Tiongkok Selatan gitu. Kita selama ini ngelihat kalau Tiongkok tuh melakukan aksinya di Laut Tiongkok Selatan tuh sendiri gitu, seolah-olah nggak ada yang dukung lah. Padahal menurut lo emang ketika itu dibawa ke International Court Justice tahun 2000 berapa ya kemarin? 2018 atau 2016 gitu. Emang nggak ada yang dukung? Ada. Negara-negara temannya Tiongkok tuh negara-negara yang memang jadi yang mengkredit ke Tiongkok gitu, menjadikan Tiongkok sebagai kreditur. Misalnya negara-negara di Afrika itu semua kalau lo bisa cek ada publikasi di internasionalnya ya, di berita internasional, bahwa negara-negara itu secara implisit sepakat dengan posisi Tiongkok di Laut Cina Selatan. Itu lo bisa cek ada 100 sekian negara ya totalnya, dari negara-negara di Afrika maupun negara-negara di Asia. Seperti misalnya yang partner dekatnya banget nih sekarang sama Tiongkok tuh misalnya Pakistan. Apa yang dibilang Tiongkok oke-oke aja doi. Jadi maksud gue, apakah ini membantu atau mendisrupt? Justru mungkin bisa jadi in a way membantu Tiongkok untuk memperkuat posisinya dalam setiap argumennya di tataran internasional. Gitu. Rai, ada yang mau ditambahin? Betul sih, karena approach-nya Tiongkok ini lebih kepada economic approach ya dibanding let's say Amerika gitu. Untuk sekarang aja Tiongkok tuh lagi banyak membuat aliansi sama emerging markets kayak Indonesia gitu. Nah, pendekatan dia sama negara berkembang ini menurut gue itu impactful banget, karena negara berkembang itu cenderung mau mencari pelindung alternatif ekonomi daripada terus-terusan bergantung kepada aids ya, foreign aids atau loans gitu. Contohnya aja hubungan bilateral Indonesia sama Tiongkok yang makin kelihatan nih sekarang ya, apalagi di era Bapak Jokowi yang sekarang ini gitu. Melalui infrastruktur dan foreign investment. Nah, ini tuh membuat kita tidak selalu tergantung sama Western aid atau Western loans gitu, tapi membuat ruang buat kita supaya tumbuh economically dengan win-win solution. Jadi ekonomi kita naik, Tiongkok juga naik gitu, karena dengan kita dikasih bantuan infrastructure and investment gitu, mereka pun akan punya akses lebih banyak untuk trading dan expand their global market si Tiongkok ini, karena dengan adanya infrastructure kita gitu, misalnya for building roads segala macam, kan trading kita sama mereka jadi semakin lancar gitu. Belum lagi sekarang kita Indonesia lagi di-include sama China dalam BRI-nya dia gitu. Jadi menurut gue itu sih yang paling influence-nya Tiongkok yang paling impactful sekarang dan paling relevan sekarang gitu. Dan itu bisa threaten the US side. Gue nggak jadi nanya karena akhirnya lo udah ngasih pernyataannya. Oke. Dan Oke. Gimana soal Chinese investment? Gue mungkin bisa bilang kayak gitu. Ya, gimana ya? Setiap kali kita lihat ada kebijakan ekonomi dari Tiongkok, memang kadang-kadang kelihatan terlalu agresif. Tapi menurut aku sih kita harus lihat dari sudut pandang Tiongkok. Jadi kita harus lihat through the Chinese mindset. Lihat aja situasi geopolitik mereka di peta ya. Di timur ada Jepang, Korea Selatan, Taiwan. Mereka semuanya temennya siapa? Iya. Amerika. Terus di selatan, Philippines, Vietnam, Malaysia, Singapura. Temennya siapa? Amerika. Jadi gimana ya? Kita nggak boleh kaget kalau pengaruh kalau Presiden Xi Jinping dia bikin policy yang mungkin terlalu agresif atau terlalu breaching state sovereignty gitu.
Soalnya menurut aku mereka nggak ada pilihan. Mereka, literally speaking, mereka terjebak. Mereka nggak bisa ke barat. Kenapa? Kan ada Himalayas, ada Tibet, ada Xinjiang Province. Itu nggak ada potensinya. Potensi itu sebenarnya tuh di timur dan di selatan. Setuju. Oke. Ada lagi yang mau tambahin nanti? Udah? Udah, tuh. Oke. Gue setuju banget malah sama Dante, dan menurut gue ada kontradiksi ketika Tiongkok pengen ngasih investasi ke negara lain, ngasih bantuan bentuknya infrastruktur mungkin, baik itu bentuknya grant atau baik itu bentuknya pinjaman ya, itu berkontradiksi dengan stance mereka di wilayah lainnya, misalnya kayak di wilayah lainnya di tempat itu juga, misalnya kayak di Asia Tenggara, Kamboja, Malaysia, Indonesia, itu 3 negara yang paling ngerasain Chinese investment saat ini dalam 5-10 tahun terakhir. 3 negara besar lah, 3 negara Asia Tenggara paling besar yang menerima investment dari China. The same time, mereka ngutak-ngatik nih lautnya kita gitu, lautnya Asia Tenggara gitu kan, South China Sea, yang bikin orang jadi enggan gitu, kayak lo pengen jadi hegemon, bisa katanya lo pengen jadi benign power dengan bantuan-bantuan yang mungkin sifatnya lebih kooperatif gitu ya. Tapi at the same time lo menggerakkan militer lo, matok-matokin daerah yang sebenarnya secara internasional lo bukan punya lo gitu kan. Jadi kontradiksi ketika lo tuh pengennya benign atau enggak sih? Lo tuh pengennya baik-baik atau pengen jadi yang emang ngerusuh aja sih, terus jadi jawara dunia, jadi hegemon dengan koersi yang lo buat gitu kan. Jadi ada mixed messages, dan gue yakin kenapa mungkin kata Ical Afrika dan Pakistan masih sangat damai ya, ininya ya, nadanya gitu masih sangat positif, karena ya belum sampai aja gitu ke tempat mereka yang bentuknya koersi ini. Kalau gue mungkin dulu kayak 4-5 tahun lalu sebelum Natuna mulai dipancing sama nelayan dari Tiongkok, gue ngerasa kayak oh ya nggak masalah, investment di Indonesia ya lu nggak masalah. Tapi ketika dia udah mulai kayak masuk ke laut, terus udah mulai kayak gini-gini, kan mixed messages tadi bikin Indonesia bingung, lo tuh maunya apa. Dan menurut gue malah kalau kita pengen belajar dari yang paling sukses ya dalam konteks investment, ya belajar dari Jepang. Malah dia kan emang nggak boleh punya militer ya, maksudnya pasti artikel 9 akan melarang, dan pasti banyak negara di dunia juga pasti bakal ngekritik gitu kan. Makanya Jepang sangat-sangat kooperatif dan berhasil malah. Jadi kayak di Indonesia lo bisa lihat di jalanannya, di relnya, itu semuanya Jepang. Begitupun juga di negara-negara Asia Tenggara lainnya gitu. Itu semuanya Jepang. Padahal doi menjajah kita ya. Iya, maksud gue ya karena bukan masalah lo, karena kondisinya malah yang dilarang itu bikin dia malah jadi power yang sangat besar dan dilihat sebagai teman instead of kayak China yang ngirimin mixed messages. Ini bukannya gue rasis atau apa ya, maksud gue bukannya anti China, maksud gue saya cinta investasi dari Tiongkok, saya cinta. Tapi at the same time menurut gue kalau lo pengen jadi kekuatan dunia, sebelum lo jadi world power, koersi lo itu jangan terlihat sebagai bentuk rebellion gitu, tapi lo harus bisa ngelihatnya sebagai menjaga negara-negara Asia Tenggara misalnya. Oh, dengan apa? Menjaga hak-hak hukum internasional laut yang memang dipatuhi dan dianggap oleh negara-negara Asia Tenggara misalnya kayak gitu. Kalau kayak gitu ya gue nggak akan ada masalah sih. Gimana yang lain? Ini sebelum kita tutup nih segmen pertama. Gimana, Rai mungkin? Atau Ical? Rai boleh, kalau ada. Nanti deh. Oke, Ical boleh. Gue Ical dulu. Itu ada benernya juga sih. Gue sepakat sih. Cuman balik lagi ya kita lihat gimana. Sebenarnya gini, kalau misalnya memang ada transisi power pada akhirnya, apapun yang terjadi di akhir lah, yang harus kita takutkan yang cuma 2 hal. Karena kita tidak ikut ke dalam formasi dari pembentukan power misalnya. Kita kan kalau Indonesia selalu gitu ya. Mau ada apa-apa yang terjadi di dunia internasional, kita biasanya jadi sesi dokumentasi gitu ya. Cuman ngeliat dari pinggir, terus kita foto, ada masuk berita nasional atau internasional. Di sini mah perdebatannya tetap aja gitu, masalahnya sama dari dulu.
Cuman yang perlu kita khawatirkan jadinya cuma dua. Bagaimana power itu ditransisikan, apakah melalui konflik atau damai, karena dampaknya bisa berbeda dan bisa menguntungkan maupun merugikan kita. Terus juga bagaimana nantinya siapapun yang akan jadi hegemon ya, atau siapapun yang punya power lebih besar nantinya setelah transisi itu terjadi, apakah dia akan jadi benign, ya kan, atau jadi sosok yang koersif buat negara-negara di global. Menurut gue gitu sih. Hai, ada lagi yang mau ditambahin? Udah sih, Dante? nggak ada. Iya, jadi apa ya, mengenai hegemon global, menurut aku sih memang hegemon global sedang runtuh. Lebih spesifik, kekuasaan dan pengaruh Amerika. Nah, ini kenapa? Soalnya kalau Amerika ingin mempertahankan posisi mereka sebagai hegemon global, mereka harus punya komitmen kepada, pertama, globalisme. Sudah jelas banget ya, si Presiden Trump, dia anti globalis banget. Kita kan semua tahu kan motonya apa? Make America Great Again. Bikin Amerika great. Ya, sekarang keep America Great Again, bikin Amerika hebat lagi. Nah, ini penting kenapa? Ini deklarasi eksplisit Presiden Trump sendiri bahwa dia ingin memundurkan peran Amerika di dunia. Contoh ya, Trump mundur dari Iran nuklir. Basically, perjanjian nuklir Iran itu adalah perjanjian di mana Iran setuju untuk berhenti pengembangan senjata nuklir agar Amerika juga berhenti sanksi ekonomi ke Iran. Nah, Trump masuk 2016, Nah, 2017, si Trump ini, dia mundur karena menurut dia, perjanjiannya tidak cukup untuk mencegahkan upaya Iran untuk tetap membuat senjata nuklir. Padahal, teman-teman Amerika, Uni Eropa, dan suku-suku Amerika lainnya, mereka sudah setuju sama perjanjiannya. Walaupun International Atomic Agency atau IAEA sudah kasih verifikasi bahwa oh ya Iran sebenarnya nggak bikin senjata nuklir gitu. Nah ini merupakan salah satu contoh kebijakan Amerika menyimpang dari sebelumnya. Jadi menurut Amerika itu tidak menjaminkan kalau Iran tidak membuat senjata nuklir. Intinya Amerika tidak percaya dengan institusi internasional ya maupun global institutions. Dari sudut pandang Presiden Trump, institusi global itu tidak membantu mewujudkan kepentingan nasional Amerika. Walaupun jika dia membantu Amerika, tetap harus membayar banyak. Jadi bukan hanya untuk institusinya, tapi untuk negara lain. Jadi basically Amerika ini kayak gini. Amerika mau patungan. Kenapa cuma gue yang bayar? Yang lain bayar dong. Dia udah bikin ini jelas kepada NATO. Dia pernah bilang ke NATO kan, nih NATO sebenarnya buat apa nih? Gue bayar semuanya, tapi nggak ada yang patungan. Ya udah, gue cancel aja NATO, gitu sih. I see, betul sih. Jadi gue ngerasa ini lebih ke arah hegemonnya yang makin absen instead of ada kehadiran power baru gitu ya Dante. Iya, betul. Gue jadi malah ngerasa. Gue mau nambahin juga sih. Boleh. Oke. Ya gue setuju banget sih. Jadi bukannya hegemonnya itu digantikan, tapi lagi absen gitu. Karena kayak misalnya ini ya waktu Amerika mundur dari WHO karena dianggap bermain tidak adil dengan Tiongkok. Padahal kan itu masih kayak spekulasi gitu kan. Padahal di saat-saat krusial seperti ini, membangun krusial pandemik ya maksudnya, membangun aliansi global ini sangat penting gitu. Jadi indirectly dia menutup kemungkinan untuk melanjutkan komitmen-komitmennya tersebut untuk membantu memulihkan situasi global saat ini gitu. Sedangkan di dalam bidang ekonomi sekarang mereka malah memfokuskan, mereka tuh maksudnya kayak the great powers itu, mereka malah memfokuskan dirinya pada perang retorika dan rivalitas global yang malah menghambat terjadinya stabilitas gitu. Stabilitas kita dalam krisis ini, apalagi di masa pandemi kayak gini kan, selain rivalitas bisa mengarah pada persaingan ekonomi yang nggak sehat tentunya, ini juga membatasi adanya kerjasama dan negosiasi untuk mengatasi what is going on right now, yaitu COVID gitu, untuk di bidang kesehatan maupun memulihkan ekonomi globalnya tersendiri. Jadi menurut approach mereka itu tuh seakan-akan berkompetisi secara tidak sehat dalam siapa aja nih yang bakal bisa
bikin vaksin lebih bagus, atau siapa aja yang atau siapa nih yang bikin kerjanya WHO menjadi tidak efektif gitu. Padahal kan sebenarnya nggak cuman krisis ini nggak cuman bisa diselesaikan dengan perang vaksin aja gitu. Jadi malahan ya peran hegemonnya itu sendiri malah absen lah ya istilahnya gitu. Ya betul. Gue setuju juga sih. Dan penting juga buat menggarisbawahi bahwa bisa aja malah next hegemon atau kekuatan besar lainnya atau kekuatannya nanti seperti apa itu nggak harus Tiongkok gitu. Mungkin ya kita bakal ngomong ini lebih banyak sih di segmen 2 tentang kemungkinan-kemungkinan di masa depan. Tapi jadi ya itu bukan berarti sekarang kita harus mengambil kesimpulan bahwa China akan menjadi penggantinya atau menjadi saingannya, tapi instead kita harus tahu dulu bahwa akan sejauh apa US mundur dari so-called globalization. Dan menarik juga kita ngelihat nanti ya, bisa aja di podcast ini jadi nggak berlaku lagi, jadi obsolete gitu ya, ketika misalnya Biden yang naik gitu, katanya dia pengen restore globals dan segala macam kan, bisa jadi gitu. Insya Allah obsolete. Insya Allah. Jadi untuk menyimpulkan segmen 1 ini ya, harapan dari Dante hegemoni dari US atau at least US leadership itu di tatanan global kembali lagi atau gimana? Dari Dante dulu, Rai dan Ical. Menurut aku sih selama ada Presiden Trump ya, dan gue nggak mau kelihatan anti-Trump, left liberal gitu, tapi my honest opinion ya, di bawah Trump itu akan regresi. Kenapa? Soalnya setiap kali aku lihat kebijakan luar Presiden Trump dan Amerika itu, nggak tahu kenapa dia ketawa. Aku kayak, Amerika itu jadi laughing stock of the world gitu. Nah kenapa nih? Soalnya nih Amerika kelihatan masih ingin menjadi polisi dunia atau world police. Kalau lihat aja nih di Instagram account-nya Secretary of State Mike Pompeo, dia selalu bilang, oh ya kita harus unite against Iran, evil of the world, unite against China. Tapi menurut aku sih mereka tegas di isu yang salah. Misalnya ya, isu yang paling diperhatikan oleh generasi sekarang ya, menurut aku adalah climate change. Setuju nggak? Setuju. Iya, atau perubahan iklim. Dan tentu saja ya nih, Presiden Trump, dia tidak melaksanakan kebijakan mengenai climate change. Jangan lupa, Trump pun pernah bilang saat dia kampanye ya, 2015, pokoknya dulu lah. Dia kampanye. Dia pernah kampanye. Terus dia bilang bahwa climate change itu hoax yang dibuat oleh Tiongkok. Jangan lupa itu ya. Dan mungkin saja ya, Trump secara implisit menarik kembali kata-kata dia mengenai perubahan iklim. Tapi tetap saja, walaupun itu tidak merefleksikan kebijakan yang dia udah buat, sekarang ada satu negara yang kelihatan berkomitmen terhadap isu climate change. Ada yang tahu nggak negaranya apa? UK. Enggak. Oke, itu komitmen, tapi ya pokoknya China. Itu the big deal. China. Sejak Amerika mundur dari perjanjian Paris 2015, Presiden Xi Jinping, Presiden Tiongkok, justru mendorong negara-negara lain untuk tetap di stay in the agreement. Dalam kasus ini, kita bisa lihat bahwa Amerika meninggalkan lubang di mana Tiongkok bisa mengisi. Dan bagaimana Tiongkok akan menggunakan posisi itu, ya itu yang gua khawatir. Jadi menarik ya ketika ada satu negara yang so-called illiberal atau apalah ya, tapi malah mempromosikan sesuatu yang harusnya bisa dipromosikan dengan sangat baik dan sangat efisien oleh gagasan liberal ya. Betul. Menarik Dante. Rai ada closing statement boleh? Iya. Setuju banget sama Dante tadi, karena kalau ngomongin tentang Amerika tuh kebijakan luar negeri atau dalam negeri mereka tuh penuh dengan ironi ya. Karena kayak liberal tapi at the same time malah bikin policy yang sangat tidak liberal gitu. Jadi kalau menurut aku kedepannya Amerika itu bisa tidak akan kehilangan hegemoninya, status hegemoninya gitu. Karena seperti itu tadi, Amerika masih punya aset politik, ekonomi, sosial, even militer yang terkuat di dunia.
Jadi challenge-nya di sini adalah bagaimana Amerika itu mengatasi kemunduran leadership-nya dengan menggunakan aset-aset dan resources yang tadi, juga mengatasi disfungsi politik domestiknya yang menjadi hambatan untuk tetap menjaga kepercayaan global terhadap Amerika Serikat untuk tetap menjadi polisi dunia. Kalau Amerika mempertahankan itu ya, semoga nanti siapapun presidennya, Bapak Biden atau siapapun, kalau mereka mempertahankan itu, maka bisa dibilang dia akan tetap mempertahankan kepercayaan dunia untuk menjadikan dia hegemon. Dan mungkin Tiongkok masih akan terus berkembang di bawah kepemimpinan Amerika Serikat. Tapi kalau enggak, ya siap-siap aja to say goodbye to the unipolarism of the US gitu. Dan lebih mengarah ke yang lain karena masih ada emerging superpowers seperti Tiongkok atau mungkin nanti Rusia mungkin yang siap juga jadi polisi dunia gitu. Cao, mungkin sedikit aja Cao sebelum kita masuk. Gue sih tetap pada argumen gue yang tadi ya, selama Indonesia nggak ikutan dalam perlombaan menjadi hegemon ini, kayaknya yang paling harus kita perhatikan justru bagaimana si hegemon ini nanti bertindak dan bagaimana transisi powernya berlaku gitu. Karena kalau misalnya lu pikir emang ketika US jadi polisi dunia kesannya terasanya agak relatif lebih damai karena lu tinggalnya di Indonesia, coba lu ke Timur Tengah kan sama aja konflik-konflik juga gitu kan. Maksud gue siapapun hegemonnya sebenarnya bisa jadi sama gitu, cuman tinggal kita melihat-lihat nih, ibaratnya kalau misalnya kita nongkrong, kita ngajak temen, ini temennya mau bayarin apa kita pulang digebukin sama orang karena nggak bayar gitu aja sih. Oke. That's a very very good explanation, Ical. Dengan itu kita tutup dulu segmen 1, udah lama banget tapi seru sih obrolannya. Tetap di podcast Bebas Aktif. Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Oke, kita masuk ke segmen kedua. Singkat aja kita ngomongin soal verdict kita, apa yang kita prediksi atau apa yang kita pikirkan gitu, apa yang kita lihat nih. At least in the short future gitu, in the near future maksud gue. Kalau menurut lo, misalnya Trump menang gimana? Misalnya Biden yang menang gimana? Atau lo udah yakin nih siapa yang menang? Terus kira-kira akan seperti apa dengan hubungannya ke Tiongkok dan mungkin hubungannya juga ke Timur Tengah, ke Eropa, karena di Eropa juga ada NATO yang tadi lo bilang ya, dan mungkin ke selatannya US juga, ke Amerika Latin. Itu akan kayak gimana dan akan seperti apa sih bentuk tatanan kita di masa depan? Gue mau mulai dari Dante kali ya. Nah, menurut aku sih, kalau Trump menang ya kayak Rai tadi bilang, say goodbye to US hegemony. Nah, again ya, aku nggak mau dianggap sebagai anti-Trump, left liberal, you know. Tapi, gimana ya? It's simply because kebijakan Trump, kayak tadi, it's America first. America first above all else. Dan Trump ya, kalau kita compare Trump ke pemimpin seperti Presiden Putin sama Xi Jinping, dia apa ya katanya, a bit new to the scene gitu. Soalnya Trump gini ya, setiap kali Trump dia bikin kebijakan sesuatu ya, kebijakan apapun, selalu ada kontradiksi dalam administrasinya sendiri. Misalnya Trump bilang, dia bilang A jadi B, tapi Secretary of State bilang, enggak, B jadi A. Jadi semuanya pada bingung, terutama teman-teman Amerika. Mereka juga khawatir, nih, ini Amerika benar komitmen kepada global hegemony atau enggak. Jadi gitu sih. Dan kalau tentang the future of hegemony, sama and hegemony sebenarnya jawaban aku sih I don't know sebenarnya. Dan jangan salah anggap ya, itu pertanyaan lo tuh bagus, tapi I just don't know. Soalnya dari pengalaman gue belajar foreign policy sama hubungan internasional, nggak ada one size fits all gitu. Dan maksud gue ini,
contoh ya, secara resmi ya kita lihat Tiongkok. Partai yang menguasai Tiongkok adalah Partai Komunis Tiongkok. Komunis ya. Tapi kelihatan banget zaman sekarang ya bahwa kebijakan ekonomi Tiongkok beroperasi dalam gaya yang sebenarnya tidak sesuai dengan komunisme yang murni. Walaupun ekonomi Tiongkok sebenarnya didominasi oleh badan usaha milik negeri ya, pemerintah Tiongkok masih mengizinkan bisnis dan investasi swasta untuk berkembang gitu. Jadi kita pasti pikir di masa depan either US will fall or will succeed gitu. Jadi kayak a zero sum game. Tapi menurut aku sih kita jangan pikir kalau satu negara akan menuju ke satu arah dan atau lainnya. Soalnya realitasnya banyak negara akan mengadaptasikan ideologi dan kebijakan mereka sesuai dengan kondisi global. Gitu sih. Oke, menarik. Oke, gue geser ke Rai dulu deh. Gue mau nambahin tapi ke Rai dulu aja. Oke, kalau dari gue sih ya, makanya Presiden Trump tetap jadi presiden periode kali ini ya, itu akan susah sih untuk Amerika tetap mempertahankan tetap mempertahankan hegemonic power-nya dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ada gitu. Karena kan sebenarnya dampak hegemon Amerika ini kuat banget ya. Dan nggak mungkin, gimana ya, istilahnya tuh nggak mungkin bukan nggak mungkin sih, akan sangat sulit untuk other state yang mengalahkan US gitu aja. Sistem geopolitiknya tuh juga harus dirubah. Karena selama ini kan Amerika mempertahankan keterlibatan politik dan militernya, even ekonomi malahan di wilayah inti Eurasia kan, terutama di Eropa dan Asia Pasifik, juga di Middle East. Tapi sekarang yang kita bisa lihat, relasi Amerika dan Eropa bukannya semakin membaik, malah semakin tidak baik gitu. Di NATO aja peranan Amerika sendiri udah semakin terbelakang lah istilahnya gitu, dengan dia sampai mau waktu itu Trump kalau nggak salah pernah bilang mau mundur aja deh dari NATO karena kebijakan-kebijakan yang dipasang sama NATO itu nggak sesuai sama interest-nya Amerika gitu. Dan kalau untuk pengaruh militer Amerika sendiri, sekarang di Middle East aja udah banyak yang di-retreat kan military activities-nya gitu. Karena menurut Trump itu tidak bagus lah untuk anggaran Amerika sendiri, kayak terlalu mahal untuk tetap meninggalkan military activities-nya di negara-negara tersebut gitu. Jadi kalau misalnya itu nggak diubah, apalagi di wilayah-wilayah inti seperti Eropa dan maksudnya Eropa dan Middle East tadi, kayaknya sih bakal susah ya untuk Amerika untuk tetap mempertahankan itu. Ada sebuah hipotesis yang menarik sih. Ini masih hipotesis ya, gue belum terlalu riset mendalam. Cuman judging by what we have di apa yang kita punya ini, bahwa in the near future kita bakal masuk ke era multipolaritas, that's for sure. Bahwa apalagi UK akan sangat kuat dengan Brexit-nya, dia akan mengembalikan lah hubungannya dengan negara-negara so-called paling besar di wilayahnya. Gue nggak bisa bilang paling besar, tapi negara-negara penting lah, kayak let's say mengkoneksikan lagi, meningkatkan hubungan dengan Australia, meningkatkan hubungan dengan Kanada, meningkatkan hubungan dengan Asia Tenggara juga. Itu bisa lewat Singapura, bisa lewat Indonesia. Gue udah baca beberapa artikel yang ngomong ke arah sana. Terus di Eropa Daratan mungkin pastinya EU control, Jerman. Terus di Asia Tenggara, di Asia Timur akan ada permainan Game of Thrones sendiri ya, ada saing-saingan perang antara Jepang, Tiongkok. Tiongkok menurut gue kadarnya akan masih ada di
wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur gitu, Asia Pasifik. Belum akan sampai terlalu jauh sampai Eropa bahkan. Jadi dengan multipolaritas itu, menurut gue malah sangat penting buat Amerika Serikat melihat kondisi ini dalam kerangka yang di luar multilateral, tapi di luar yang PBB. Nah ini menurut gue Trump come in handy karena dia kan selama ini sangat pragmatis ya dalam hubungan bilateral atau hubungan multilateralnya. Selama itu bikin dia keren di domestik, dia bakal ngelakuin gitu kan. Nah kalau misalnya dia bisa secara bilateral berhubungan gitu dengan pemain-pemain besar di kawasan dan tentunya memperbaiki hubungannya dengan Tiongkok, menurut gue Trump will come in handy. Tapi itu dengan asumsi bahwa bilateralnya dilakukan dengan secara yang tepat, pragmatisnya dilakukan dengan cara yang pilihannya benar. Kalau misalnya pragmatisnya salah, misalnya kayak dia memilih buat bilateral sama negara X, padahal di wilayah itu negara Y lah yang mengontrol, misalnya kayak gitu ya, misalnya di Asia Tenggara deh misalnya, dia pengen berhubungan sama Indonesia, tapi sebenarnya dia ngelupain hubungan sama Tiongkok juga, dia ngelupain hubungan sama Malaysia, sama Singapura. Kalau itunya yang dihindarin, itu bakal berbahaya dan bakal ngancurin hegemoni. Tapi kalau misalnya dia bisa secara bilateral mengontrol semua negara-negara yang jadi partnernya, itu bakal jadi bagus banget karena memang mempertahankan hegemon global via multilateral yang konvensional kayak lewat PBB, lewat IMF, lewat NATO. Itu menurut gue akan sangat costly dibanding lo berhubungan secara bilateral dengan hanya mengontrol satu jagoan di wilayah tersebut, alih-alih mengontrol semua negara dalam satu waktu yang bersamaan. Menurut gue sih kayak gitu. Dan kalau di Timur Tengah, ya kelihatan kan dengan dia udah ngontrol Israel udah mulai berhubungan baik dengan Bahrain, UAE, itu menunjukkan ada arah apa yang gue bilang tadi, bahwa dia ngontrol satu, terus yang satu ini ngontrol sama yang lain, duitnya gak costly itu, biayanya gak costly. Tapi at the same time, dia bisa maintaining peace di kawasan Timur Tengah, at least better lah ya dibanding sebelumnya, meskipun gue bilang di tahap ini masih sangat fragile juga gitu sih. Ical? Gue sedikit aja kali ya kayaknya, soalnya kalau untuk kasus ini gue jadi neorealis nih, Fis. Gue akan percaya sama Mearsheimer, offensive realism, ketika misalnya kan ini jadi kayak apa ya, lingkaran setan gitu ya, setiap negara pengen berdikari gitu. Setiap negara pengen merdeka dari negara lain. Salah satu caranya dengan apa? Yang paling utama ya dengan tidak memiliki power lebih kecil daripada negara lain. Otomatis semua negara berlomba-lomba untuk memiliki power. Otomatis setiap negara berlomba-lomba untuk memiliki lebih banyak power. Dan itu nggak akan berhenti. Kalau menurut lu multipolar, gue akan bilang multipolar itu bukan kondisi tapi proses gitu. Pada akhirnya multipolar itu nggak akan dibilang multipolar, itu cuma jadi proses ketika nanti pada akhirnya yang menang tuh siapa gitu. Kalau misalnya lu bilang Uni Eropa terus juga ASEAN misalnya dan lain sebagainya, Uni Eropa bisa ngomong cas-cisus kayak gini gara-gara ada satu negara yang ada di belakang mereka gitu. Toh pada akhirnya nanti kalau misalnya satu negara ini goyah, gue rasa juga semuanya jadi jadi meraba kembali power si polarnya ini di mana gitu. Jadi menurut gue kalau misalnya bentuknya tampak seperti multipolar, tapi kalau gue bilang ini bukan sebuah kondisi, bukan sebuah situasi, tapi proses kemana kira-kira nanti negara yang paling kuat gitu, yang akan keluar belakangan. Kalau menurut gue, silahkan serang gue. Berarti Ical juga udah ya, aman ya. Jadi ini adalah kita sama-sama punya pandangan masing-masing. Ada yang bilang, Dante bilang mungkin, dan Rai juga bilang bahwa if Trump kalah mungkin akan bisa mempertahankan hegemonnya. Tapi kalau dia bisa menang lagi, 4 tahun ke depan akan menjadi waktu yang sangat menentukan untuk US dan mungkin negara-negara lain menggantikan, replacing US sebagai negara yang jadi paling hegemon, at least bisa menandingi dan tidak lagi membuat dunia ini unipolar gitu. Ical juga tadi bilang kalau misalnya bagaimana US harus bisa lebih neorealis ya, Cal ya. Udah lama banget gue nggak dengar kata-kata itu, cuy. Tapi oke lah, kita bisa paham. Mudah-mudahan dari podcast hari ini teman-teman bisa paham bahwa nggak semua pandangan salah, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar.
Jadi kita juga nggak tahu dunia akan bergerak seperti apa di tengah pandemi ini dan nanti insya Allah pasca pandemi akan seperti apa. Tapi ya itu prediksi lucu-lucuan ala mahasiswa HI dan mantan mahasiswa HI. Yo. Segitu dulu, Rai, Dante, terima kasih atas kesempatannya udah mau join. Makasih udah berkunjung ke kontekstual. Mantap banget. Mudah-mudahan ada episode bareng lagi ya, ngomongin sesuatu mungkin di masa depan, kita nggak tahu Trump menang atau kalah atau kayak gimana, mungkin kita bisa bikin lanjutannya dari ini. Segitu Coba dulu. kita prediksi yuk. Prediksi. Kan sekarang prediksi, nanti hasilnya ya kan. Trump menang. Nah, kita bisa tunjukkan tuh, ayo siapa yang paling benar, siapa yang paling salah dari sotoy-sotoyan kita hari ini. Segitu dulu podcast Bebas Aktif hari ini yang edisi spesial bareng anak-anak FPCI UPH. Semoga banyak yang bisa diambil dan jangan lupa buat teman-teman yang dengerin juga podcast Bebas Aktif episode yang lain. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye. Bye.